Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Bil barakah wal karamah Sabdul Qadir waliyullah, beri syafaat Nabi Muhammad biiznillah wa ridallah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pergi ke masjid dengan Pak Camat, pulangnya dengan Pak Ahmad. Kalau ingin hidup selamat, ikuti jejak Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad cintai umat, Nabi Muhammad sayangi umat, Nabi Muhammad kasihi umat, Nabi Muhammad pikirkan umat di dunia sampai akhirat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma hanittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Hadratul kiram, yang kami taati, yang kami muliakan, para alim, para ulama, wabil khusus kepada perbekal celukan bawah, yang kami taati, yang kami muliakan, takmir Masjid Mardatillah, yang kami taati, yang kami muliakan, segenap takmir masjid yang alhamdulillah menghadiri acara Maulid Rasul pada malam hari ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu,
para pecinta daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, lebih-lebih nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa menghadiri satu kegiatan, yaitu Maulid Rasul pada malam hari ini. Mudah-mudahan langkah daripada bapak-bapak dan ibu-ibu dan para jemaah sekalian dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan mendapatkan syafatul uzma daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat ma'assalam mudah-mudahan selalu tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena jasa-jasa beliaulah kita bisa menikmati kehidupan seperti yang kita rasakan saat ini, yaitu ad-dinul Islam. Bapak-bapak, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, di kota, di desa, ramailah berjanji. Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, di kota, di desa, ramailah berjanji. Membaca sejarah serta bersolawat Nabi, agar mendapat syafaat di akhirat nanti. Marilah kita bersolawat untuk Nabi. Ayo Pak. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada di tengah-tengah daripada bulan Rabiul Awal, atau bulan yang sangat agung, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat istimewa. Pada bulan Rabiul Awal ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya melalui pelantara daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk yang ada di bumi dan di langit itu gembira, Pak. Gembira, Bu, atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan-ikan di laut itu, Bu, bergoyang-goyang. Ikan-ikan di laut itu menari-nari. Burung-burung bernyanyi-nyanyi. Dedaunan bergoyang-goyang atas gembiranya daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu makhluk yang tidak pernah senang, yang tidak pernah gembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu iblis dan bala tentaranya. Iblis dan bala tentaranya itu tidak pernah senang, tidak pernah ridho atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis tu engoh, Bu. Iblis tu pusing ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke alam dunia. Sampai iblis sibuk, Pak. Dagangnya ane di berongbong ni telangam melin bodrek ya iblis dari pusing ni iblis sibuk, Pak. Iblis pusing, iblis banyak yang stroke, Bu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ke alam dunia. Karena apa? Karena ketika daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada umat manusia. Iblis engoh, pusing.
waktu Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke alam dunia. Di dalam satu kitab Nasyaihul Ibad yang dikarang oleh ulama Nusantara dari tanah Banten yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani, Nabi Adam alaihi salam, Bu, Pak, iri terhadap umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Aku iri terhadap umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, aku iri ketika aku berada di dalam surga, lalu aku berbuat satu kesalahan. Allah sudah turunkan aku ke alam dunia, tetapi umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW tiap hari dia melakukan kesalahan, tiap hari dia melakukan dosa, maksiat kepada Allah. Kalau dia minta ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi aku hanya satu kali aku melakukan satu kesalahan di alam surga, Allah sudah turunkan aku ke dunia. Yang kedua, aku iri terhadap umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika aku diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia, aku bertobat kepada Allah, tetapi tobatku itu hanya diterima hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota lain. Tobatku itu hanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota lain. Lain dengan umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana saja dia mau tobat, di mana saja dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu di Celukan Bawang, baik itu di Brongbong ataupun di Seret, di mana saja. Kalau umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW itu minta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam itu, Bu, Pak, diturunkan di India, tepatnya itu di bawah kaki gunung Himalaya. Kalau Ibu Hawa, Allah turunkan itu di Jeddah, dan iblis itu Allah lemparkan di Basrah. Ketika Allah Subhanahu wa taala melemparkan iblis ke Basrah, di sana, Bu, pas ketepatan ada yang buat jokot atau sayur kikil, Bu, megedeblok iblisnya kemung. Dulu iblis itu, Pak, ganteng-ganteng waktu di surga, tetapi ketika Allah lemparkan dia ke Basrah, megelebok di payu ke jokot kekel, akhirnya bodoh-bodoh iblis, Bu. Ada sirahnya bengkot, ada matanya nelek, ada bebeknya congek, bodoh-bodoh iblis, Bu. Ketika Allah Subhanahu wa taala lemparkan dia dari surga, megelebok di jokot kekil, bodoh-bodoh dan iblis, Bu. Makanya ada satu syair tentang Gunung Himalaya. Tahukah kau Gunung Himalaya, jauh tegak tinggi dingin bersalju. Tahukah engkau artinya cinta, denganmu akan ku renang jua. Iblis, Nabi Adam Allah turunkan di India, tepatnya itu di bawah kaki gunung Himalaya. Ibu Hawa Allah turunkan di Jeddah, dan iblis itu Allah lemparkan ke Basrah. Ketika aku bertobat, kata Nabi Adam, tobatku itu hanya diterima di kota Mekah saja, tidak di kota-kota lain. Bahkan itu, dalam pertobatanku itu aku membawa daripada nama Nabi Muhammad. Allahumma bihaqi Muhammad, dengan keagunganmu Muhammad, dengan kemuliaanmu Muhammad, maka ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, Adam, bagaimana engkau tahu tentang wujud Muhammad padahal aku belum menciptakan Muhammad? Ya Rabb, ketika engkau tiupkan ruh ke dalam jasadku, aku lihat di tiang-tiang aras itu engkau sandingkan dirimu.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka aku berpendapat tidak mungkin engkau sandingkan dirimu dengan makhluk yang bukan paling engkau cintai. Maka dengan membawa makhluk yang paling engkau cintai, aku membawa makhluk itu atau Nabi Muhammad itu dalam pertobatanku. Benar kau Adam, kalau engkau membawa nama Muhammad dalam pertobatanmu, maka niscaya aku akan ampuni dosamu Adam. Itu Bu, Nabi Adam itu bertobat hanya di kota Mekah saja, tidak di kota-kota lain. Tetapi kita bebas Bu, di mana saja kita bertobat, bebas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, asalkan dengan sungguh-sungguh, dengan tobatan nasuha dan tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, ketika aku berada di alam surga, ketika aku satu kali berbuat maksiat, aku dalam keadaan berpakaian, lalu Allah Subhanahu wa taala murka terhadapku, Allah lepaskan pakaianku. Tetapi umat Muhammad berbuat maksiat itu dalam keadaan tidak berpakaian, tetapi Allah berikan dia pakaian. Yang keempat, ketika aku melakukan satu kesalahan itu di alam surga, cuma satu kesalahan di dalam surga, aku sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istriku selama 450 tahun. Lalu aku dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di Bukit Jabal Rahmah. Makanya ada syair tentang Nabi Adam. Adam dan Hawa turun ke bumi demi hukuman yang dijalani. Ratusan tahun hidup terpisah, akhirnya berjumpa di Arafah. Bukit Jabal Rahmah menjadi saksi bisu, Nabi Adam dan Hawa saling melepas rindu. Kisah cinta di surga kembali bersatu. Itu Bu, itu Pak, Nabi Adam dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 450 tahun. Allah pertemukan mereka itu di padang Arafah, tepatnya itu di Bukit Jabal Rahmah, atau yang dikenal dengan pada hari ini itu Bukit Cinta. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kepingin ke Bukit Cinta atau Bukit Jabal Rahmah, bisa minta tolong kepada Pak Sadli. Pak Sadli itu menyediakan layanan travel yang akan bisa mengantarkan kita ke Bukit Jabal Rahmah atau Bukit Cinta. Di sana kita berdoa kepada Allah agar dilanggengkan cinta kita kepada istri kita. Insya Allah itu dikabulkan Bu, karena itu adalah bukit keramat, bukit pertemuan antara Nabi Adam dan Ibu Hawa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita telah berada di bulan Rabiul Awal. Para ulama menganjurkan kita di bulan Rabiul Awal ini untuk banyak-banyak membaca sholawat sebagai tanda bukti mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal itu 300 kali dalam sehari Bu, Pak, sebagai tanda bukti mahabbah, kecintaan kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara masalah sholawat, ada satu kisah, ada satu kejadian di daerah Banyuwangi, tepatnya itu di daerah Glemor. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu yang kepingin sekali mempunyai menantu santri Pak Bu. Lalu datanglah seorang pemuda ke rumah ibu itu. Lalu ibu itu bertanya kepada pemuda ini, "Pemuda dari mana?" "Saya dari pondok ini Mak." "Oh, berarti pemuda santri?" Iya, saya santri Mak." "Kalau begitu emak ingin bertanya kepada pemuda, kira-kira di alam dunia ini amalan apa yang paling sakti? Kira-kira di alam dunia ini amalan apa yang paling mumpuni?
Kira-kira di alam dunia ini amalan apa yang paling hebat? Oh, begitu mak ya? Iya. Begini mak. Tidak ada amalan yang lebih sakti. Tidak ada amalan yang lebih mumpuni. Tidak ada amalan yang lebih hebat dan lebih agung selain daripada sholawat mak. Oh, sholawat nak? Iya. Sholawat mak. Tidak ada yang bisa mengalahkan sholawat mak. Akhirnya setelah mak itu diberitahu oleh pemuda ini, setiap hari mak ini bersalawat, memakai baju mak bersalawat, memakai sandal emak bersalawat, menjual ikan di pasar emak bersalawat, emak terus bersalawat sampai pada akhirnya emak pun meninggal dunia. Ketika emak berada di alam kubur malam pertama Pak Bu, emak itu didatangi oleh pemuda yang sangat tampan rupawan membawa tongkat. Pemuda ini bilang sama emak ini, mak, sekarang emak sudah meninggal, tapi tenang saja mak, mak selamat. Tenang saja mak selamat. Lalu setelah pemuda ini berkata seperti itu, lalu pemuda itu menghilang. Lalu setelah pemuda itu menghilang, muncullah harimau macan yang akan memangsa emak. Ketika emak mau dimangsa oleh harimau tersebut, lalu datanglah pemuda itu melindungi emak. Dan akhirnya pemuda itu pun bertarung dengan harimau tersebut, dan harimau tersebut itu kalah. Lalu pemuda ini pun berbicara kepada emak, mak, sebentar lagi emak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Emak akan didatangi dua makhluk Allah yang sangat menyeramkan. Tapi mak tenang saja, tidak usah takut mak, tidak usah khawatir, mak selamat. Mak jawab saja apa yang mak bisa. Ketika nanti mak ditanya oleh kedua makhluk Allah tersebut, mak jawab saja apa yang mak bisa. Jawab aja mak, jangan takut, jangan khawatir mak selamat. Jawab saja apa yang mak bisa, tidak usah khawatir, tidak usah bingung, jawab aja mak. Lalu setelah pemuda itu berkata seperti itu kepada mak, lalu pemuda itu pun menghilang. Lalu suara gemuruh pun muncul. Koduk, datanglah Mungkar dan Nakir yang akan menanyai emak. Kata si Mungkar ini, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawab mak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wih, nadik ini sabutan nih. Coba sekali lagi Mungkar. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wih, nadik ini dia jawabannya. Kata si Nakir, Mungkar, gebuk dia sebut. Wih, sing bani ngebuk. Mari gitu, Mungkar. Ada Muhammad itu. Sing bani ngebuk, ada Muhammad itu. Coba Nakir dulu. Ya, sananya. Akhirnya si Nakir yang sekarang bertanya, wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya, ini dia sautan. Coba mu gebuk aja mau bani. Sing bani ngebuk, ada Muhammad itu. Wa ma nabiyuka, siapa nabimu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dia jawaban. Coba tanya sekali lagi. Wa ma dinuka, apa agamamu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 100.000 Mungkar dan Nakir melayu ketakutan dan Nabi Muhammad. Akhirnya malaikat pundak Mungkar dan Nakir itu lari 100.000. Akhirnya setelah Mungkar dan Nakir itu lari, lalu datanglah pemuda tersebut. Mak, bagaimana mak? Wih, benar tadi pemuda. Saya didatangi oleh dua makhluk yang sangat menyeramkan. Mak ditanya, mak orang tak bisa jawab apa. Mak jawab aja sholawat. Benar dah itu mak. Mak selamat, mak selamat. Mak sekarang berarti sudah terbebas daripada pertanyaan kubur. Mak sekarang tidur. Tidurlah seperti seorang pengantin mak. Wih, mak tak mau tidur. Kenapa gitu mak? Kenapa mak nak mau tidur? Mak kan sudah meninggal. Tak boleh lagi mak balik ke dunia. Pokoknya mak tak mau tidur. Mak pengen balik lagi ke dunia. Mak ingin mengucapkan terima kasih kepada menantu mak. Tak bisa mak.
Mak sekarang sudah meninggal. Mak sudah di alam kubur, udah di alam barzah. Mak tak bisa lagi balik ke dunia. Sebentar dulu pemuda. Dari tadi saya tak tahu pemuda ini siapa. Oh saya mak, iya. Saya ini adalah Muhammadur Rasulullah mak. Orang-orang yang sering mak sebut namanya. Saking gembiranya emak akhirnya memeluk daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mak tak mau tidur. Mak ingin mengucapkan terima kasih kepada menantu emak. Tak bisa mak. Mak sudah meninggal, tak boleh lagi mak balik ke dunia. Engkau kekasih Allah. Engkau makhluk yang paling disayangi Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Muhammad, apapun yang engkau minta akan aku berikan sampai engkau menjadi puas, kata Allah. Lalu baiklah mak. Lalu dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dan berkah daripada salawat, akhirnya emak itu sudah berada di atas bumi. Pada waktu itu Pak Bu, ratipan pertama mak ini kecok mulih ini Pak Bu. Akhirnya orang yang meratip tuh ketakutan kerja Bu. Jerangkong, pocong ketakutan Bu. Ada mising, ada ngonyek sumping, ada makablo megaburan nak meratip Bu. Pak, pocong, jerangkong ketakutan kejang. Wih, ada makablo, ada mising, ada menjer kejang ketakutan. Akhirnya, nak tunggu nak. Ini mak, ini mak ini mana? Ya, kenapa mak? Mak kan sudah meninggal. Kenapa lagi mak hidup kembali? Begini nak, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan berkah daripada salawat, mak dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mak pun menceritakan kejadian yang ada di alam kubur tersebut kepada menantunya. Lalu seminggu kemudian mak pun meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Lalu apa yang dapat kita petik? Apa yang dapat kita ambil hikmah dari kisah yang ada di Banyuwangi tersebut? Yang pertama, kalau kita benar-benar mahabbah, kalau kita benar-benar cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakin dan percayalah, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Yakin dan percayalah, kita tidak akan pernah dikecewakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang dapat kita petik dari pelajaran ini adalah kalau zikir Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala Bu, Pak. Karena kalau zikir itu untuk kita, tetapi kalau salawat itu untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk yang nun jauh di sana pasti akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga yang dapat kita petik daripada pelajaran daripada di Banyuwangi tersebut adalah di bumi ini ada aturan, di langit pun punya aturan. Malaikat mungkar dan nakir tidak boleh menyakiti, tidak boleh memukul seorang manusia, seorang hamba yang di dalam dadanya itu ada daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat mungkar dan nakir tidak boleh menyakiti, tidak boleh memukul seseorang hamba yang di dalam dadanya itu ada daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tercipta daripada Nur Muhammad, dan Nur Muhammad ini tercipta daripada Nur Ilahi. Maka
Malaikat mungkar dan nakir tidak boleh menyakiti daripada seorang hamba yang di dalam dadanya itu ada daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malaikat mungkar dan nakir menyakiti daripada orang yang ada di dalam dada daripada seorang hamba, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat mungkar dan nakir itu menyalahi daripada aturan langit. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum tausiah ini kami tutup, alangkah lebih baiknya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang pada hari ini dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan yang pada hari ini kesulitan masalah ekonomi, Allah mudahkan ekonominya. Mudah-mudahan yang pada hari ini sulit dalam berusaha, Allah murahkan usahanya. Mudah-mudahan pada hari ini yang sedang berjuang dalam cita-citanya, Allah sukseskan dan berhasilkan dalam bercita-cita. Mari Bu, Pak, kita bersalawat tibbil qulub. Mudah-mudahan dengan salawat tibbil qulub ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin timbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita dengar ceramah dari Ustaz Hamdani. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.